Halo Sobat Viti, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita, Filtratif Indonesia, channel yang akan memberikan kalian informasi terkait review hotel budget hingga yang mewah, tempat wisata dan juga kuliner. Nah, di episode kali ini kita akan mengajak kalian buat road tripan nih dari Bali ke Lombok, tapi kita berangkatnya dari Jember ya. Nah, kita berangkat sekitar habis subuh jam 5:30 dan ini kita udah nyampe di Banyuwangi. Lumayan ya perjalanannya karena tadi sempet macet. Sebelum menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk, kita beli tiketnya dulu di Verizi ini. Jadi kalian bisa buka websitenya atau kalian bisa download aplikasinya lewat HP kalian. Kalau bisa beli tiketnya tuh sehari sebelumnya ya. Nah, begitu kalian buka aplikasinya, kalian akan mendapatkan page seperti ini nih. Tinggal kalian isi sesuai data kalian. Misalkan kalian naik kendaraan mobil, kalian isi datanya dan segini tarifnya kira-kira. Ini untuk yang motor dan ini untuk penumpang tanpa kendaraan. Untuk pembayaran tiketnya, kalian bisa transfer atau menggunakan beberapa pilihan pembayaran ya sesuai aplikasi. Nah, ini kita udah nyampe nih di Ketapang dan jangan lupa siapin aplikasi tiket yang udah kalian beli tadi ya untuk ditujukan kepada petugas. Nanti kalian akan dapat barcode kayak gini nih. Nah, terus kalian tinggal tunjukin aja ke petugasnya, nanti akan mereka scan, terus kita dapat bukti tiket fisiknya. Nanti petugas akan memvalidasi sih sebenarnya pas waktu di scan itu ya sesuai dengan data kita atau enggak. Dan nanti kalau kalian sudah dapat tiket yang fisik itu, kalian tinggal masuk aja terus ikut arahan dari petugasnya gitu. Jadi kebetulan kita kemarin itu pas waktu road trip ke Bali dan Lombok itu setelah lebaran ya. Jadi takut banget kalau misalkan nanti akan rame gitu, tapi ternyata enggak nih seperti yang kalian lihat ya teman-teman. Jadi ketika aku masuk gate itu tadi, kita cuma nunggu di parkiran ini sebentar, paling sekitar 5 menit, terus kita tuh langsung dapat antrian buat masuk ke kapal. Dan ini itu kita beruntung juga karena kita itu kayak mobil paling terakhir nih yang mau masuk ke kapal itu. Nah, sekarang kita lagi nunggu antrian buat masuk ke kapal itu. Alhamdulillah banget kita itu beruntung ya masih dapat antrian di jam segini. Karena sejujurnya itu data yang kita isi pas semalam beli tiket itu mundur gitu teman-teman pas waktu kita nyampe ke Ketapangnya karena memang ada macet ya di Jalan Gumitir. Tapi karena antriannya nggak panjang jadi kita bisa langsung masuk nih ke kapal ferinya. Dan hati-hati juga ya, perlu jaga jarak ketika kalian mau masuk untuk parkir di dalam kapal ferinya. Tapi alhamdulillahnya juga di perjalanan kali ini ombaknya itu tenang banget meskipun anginnya tetap gede ya. Di jam 10-an itu kita udah naik ke kapal dan kapalnya juga udah mulai jalan buat nyebrang ya ke Gilimanuk. Nah, alhamdulillahnya lagi di perjalanan kali ini ombaknya itu nggak kenceng teman-teman, karena kita mungkin berangkat pagi juga dan memang lagi tenang-tenangnya nih. Terus cuacanya lagi cerah banget nih. Tapi memang anginnya itu kencang banget. Jadi bagi kalian yang mungkin gak kuat ya sama angin laut, tetap bawa jaket, bawa masker ya teman-teman. Karena memang kelihatannya mungkin wah menyenangkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian gak kuat itu bakal mabuk bener deh. Nah, kita udah separuh perjalanan nih teman-teman. Bentar lagi nyampe ya. Dan itu sebenarnya pulaunya udah kelihatan. Pulau Balinya. Nah, di jam 12 itu kita udah mendekati Pelabuhan Gilimanuk. Nah, itu udah kelihatan ya bagian yang dermaga kargonya. Saatnya kita siap-siap kembali ke mobil ya. Oke, di jam 12:30 kita udah mau antri keluar dari kapal ferinya nih. Tetap ya jaga jarak, hati-hati karena semuanya tuh pengen pada keluar duluan gitu. Dan inilah tiba gitu giliran kita ya. Di sini juga di Pelabuhan Gilimanuk ini ombaknya juga tenang, jadi kita bisa keluar itu dengan aman ya. Pokoknya teman-teman harus hati-hati dan tetap jaga jarak ya. Finally, kita udah fully landed di Pelabuhan Gilimanuk. Welcome to Bali teman-teman. Nah, setelah dari sini itu kita akan menuju langsung ya ke gerbang keluarnya. Kalau misalkan kalian belum pernah sama sekali ke Bali gitu ya,
kalian pokoknya harus siap-siap kartu identitas kalian, entah itu KTP atau mungkin paspor gitu ya. Kalau misalnya kalian dari luar negeri maybe kalian perlu bawa itu, dan nanti akan ditunjukkan ya ke petugas pada waktu kalian akan mencapai pos pemeriksaan. Nah, ini bentar lagi kita mau sampai nih ke pos pemeriksaannya. Kita udah siap-siap buat ngeluarin KTP kita masing-masing. Ini masih antri ya. Ini ya kemungkinan juga orang-orang yang tadi satu kapal ya sama kita ya. Dan kita udah selesai pengecekannya. Kita mau langsung perjalanan ke penginapan. Dari Gilimanuk ke penginapan kita yang ada di daerah Ubud itu sekitar 3 jam ya kurang lebihnya. Tapi sebelum itu tuh kita mau mampir ke rumah tanteku yang ada di Tabanan gitu. Karena udah lama banget kita nggak ketemu dan ya mau sekalian buat silaturahim. Kalau misalkan dari Gilimanuk ini ke Tabanan itu sekitar 2 jam lah ya. Paling cepat 1,5 jam kalau semuanya lancar gitu, nggak ada kendala apapun ya. Nah, alhamdulillah juga sekitar 1 jam kita perjalanan itu memang perjalanannya lancar. Tapi memang di sini agak mendung sedikit ya pada waktu itu. Dan sekitar jam 2 itu kita udah ngelewati daerah negara, jalan negara ke Pulukan, itu agak gerimis. Nah, kita lewat pinggir pantai ini teman-teman. Jadi ini salah satu tempat yang kita bisa lewat di pinggir pantai kalau misalkan kita mau ke Bali. Nah, nyampe sini udah nggak hujan tapi masih mendung gitu ya. Kayaknya memang pas di sana hujannya lokal kali ya. Ini kita udah nyampe di area Tabanan di jam 3-an lah ya. Oke, setelah dari tante aku, nah ini kita perjalanan ya, baru aja dimulai dari rumah tante aku. 5:30 kita mau langsung ke area penginapannya di daerah Ubud. Memang kalau vibe-nya jalanan di Bali itu khas banget ya teman-teman. Jadi suka bikin kangen gitu. Nah, di jam 6-an itu kita udah masuk Kabupaten Gianyar nih teman-teman. Jadi dari sini sebenarnya udah deket ya sama Ubud. Dan Ubud itu ada di Kabupaten Gianyar. Harusnya sih sebentar lagi kita udah nyampe ya masuk area Ubud. Nah, untuk penginapan kita itu sendiri ada di daerah Kedewatan namanya. Kalau misalkan di jam-jam tertentu sih katanya dia bakal macet gitu ya. Tapi semoga pas waktu kita kesana lancar-lancar aja. Ini kita udah masuk nih di area Ubud dan kita mau langsung ke area penginapannya. Kalau dari map sih kita udah deket ya sama area penginapannya, tapi kita lagi cari ini jalan masuknya. Itu seperti kayak gang kecil gitu deh. Oh, ini nih. Nah, ini jalan masuknya. Pas kita masuk itu kita kaget banget karena jalannya kecil banget ya. Jadi kayak gang gitu dan takut banget kalau misalkan nanti akan ada mobil dari arah yang sebaliknya gitu. Jadi sebenarnya kita pas waktu pesen hotel ini itu memang kita carinya lokasinya daerah Ubud, tapi memang nggak ngelihat gitu loh kalau misalkan dia itu akan ada di pinggir jalan atau agak masuk dulu gitu. Itu sih kesalahan. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mungkin takut ya ke arah jalan-jalan yang sempit-sempit kayak gini, bisa cari yang area pinggir jalan. Nah, ini udah ketemu ya hotelnya, dan ternyata dari jalan masuk gang tadi itu tinggal lurus aja terus langsung ketemu. Tapi sebenarnya kita tuh awalnya ragu ya mau masuk ke sini, cuman kan ada logonya tuh. Jadi udah kita parkir aja gitu. Dan memang pas waktu kita datang ke sini itu kan agak malam gitu ya. Jadi entah ada satpamnya tuh lagi di mana atau lagi ke kamar mandi gitu, kita tuh nggak nemu gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa ditanyain apakah ini benar penginapan kita atau enggak kayak gitu. Kita udah parkir, sekarang kita mau check in, dan ini untungnya ada petunjuk lobby gitu ya. Nah, kita udah nyampe di namanya Asoka Tree Resort Ubud. Ternyata dalamnya juga ya lumayan terang ya, karena tadi di luar itu gelap banget gitu, sempet ragu banget kita mau masuk. Ini kita mau check in, alhamdulillah proses check innya sebenarnya lancar ya. Kita muter-muter apa aja yang ada di lobby ini ya.
Yuk kita jalan menuju kamar kita ya. Nah, kenampakan malamnya itu kayak gini teman-teman. Memang agak gelap gitu ya, remang-remang gitu. Cuman sebenarnya buat aku cukup lah ya buat penerangan jalan gitu. Tapi ini memang sebenarnya dikarenakan kamera aku juga sih mungkin ya, karena kurang terang gitu. Tapi kita dapat kamar yang masih deket nih sama lobby, dan tempatnya itu di paling ujung situ tuh, paling ujung gedung ini ya, yang sebelah kiri. Jadi kalau kalian dapat yang di kamar bawah di gedung-gedung ini itu lucu banget ya, setiap kamarnya itu ada pintu kayunya sendiri gitu, kayak gini teman-teman, sama ada lampu di depan pintunya. Yuk kalau gitu kita langsung room tour aja ya. Oke, di depan kamar kita itu ada balkon seperti ini. Kemudian ini kamar kita. Kalau lampunya dihidupin semua, kenampakannya seperti ini ya, jadi lumayan terang. Nah, untuk kasurnya ini ukurannya itu kalau nggak salah king size ya. Jadi cukup luas dan lebar gitu. Untuk interiornya ini kayak kayu-kayu gitu sih, jadi modelnya kayak klasik. Oke, di sebelah sisi dari kasur ini itu ada kursi santai, jadi buat baca-baca gitu bisa. Terus di sampingnya itu ada lampu tidur yang khas Bali banget ya, dan ada bedside boardnya. Tapi isinya kosong sih, aku cekin gak ada apa-apanya. Kalau misalkan lampunya itu dimatiin, aku tes, jadi keterangan lampunya tuh seperti ini. Jadi cukup relaxing and comfort ya buat tidur. Oke, kalau kenampakan dari bednya sih seperti ini ya teman-teman. Cantik, simple gitu ya, tapi tetap bersih. Nah, bisa tiduran sambil nonton TV juga, karena di depannya langsung ada TV ya. Di sebelah TV ada meja, bisa buat berias nih dan bekerja buat kalian-kalian yang mungkin mau work from home gitu ya. Di sampingnya ada komplimen, ya teh, kopi, gula ada teko listrik juga, sama dikasih air minum. Di bawahnya itu ada refrigerator, tapi kosong gitu, nggak ada apa-apanya. Kalian bisa nyimpen apalah makanan-makanan di situ ya. Nah, kalau penampakan utuh kamarnya ini dari sisi sebelah sini kayak gini. Nggak terlalu luas tapi juga nggak sempit, jadi cukup sih buat aku. Di sebelah sini tuh ada rak dan gantungan baju tapi terbuka. Ada cermin juga nih di sebelah sini ya. Oke, di dalam raknya itu kita disediain hair dryer dan juga ada brankas kecil gitu ya. Tepat di sebelah rak itu ada kamar mandinya. Nah, ini kita dapat kloset, terus ada tisu juga. Nah, untuk amenitiesnya itu kita dapat ini toothbrush sama pasta giginya juga ya pastinya di dalamnya. Nah, klosetnya ada di sebelah sini. Kemudian ada bathtubnya dan ada sabun dan sampo-nya juga di sini ya sekalian. Ada showernya juga sih teman-teman ya. Kalau misalkan nggak mau bathtub gitu, bisa langsung pakai shower gitu. Kalau kita sih kayaknya bathtubnya kemarin tuh nggak kepake karena memang kita banyak kegiatan buat wisata-wisata keluar gitu sih. Oke, kita cek TV-nya ya. Jadi TV-nya di sini tuh sebenarnya TV biasa teman-teman, masih belum smart TV, tapi menurut kita udah cukup. Karena kita datang malam ya, jadi biar jelas kita mau ambil gambar di pagi harinya nih. Jadi kenampakan pagi harinya tuh kayak gini untuk lobby sama resepsionisnya.
Karena semalam itu gelap ya tamannya, jadi nggak kelihatan nih kalau ada poolnya di situ teman-teman. Dari lobi kita langsung ke taman dan di sana ada swimming poolnya ternyata. Tapi kalau misalkan kalian renang pas siang-siang gitu, jadi ini terik banget ya, jadi ya lumayan panas juga gitu. Karena kita ini sebenarnya udah jam 11 dan agak telat buat breakfastnya. Makanya kita mau langsung ke tempat restonya. Nah, kalau dilihat memang seger banget ya teman-teman. Tapi ini terik banget. Karena kita udah janjian nih sama orang restonya gitu. Nah, kita mau langsung ke resto ke arah sini. Terus kita jalan ke arah sini. Ternyata resortnya itu lumayan besar teman-teman. Jadi nggak cuma gedung-gedung tadi, tapi di sini itu juga ada kayak penginapan lain yang lebih private gitu ya. Nah kalau kita lihat di kanan kiri itu hijau-hijau banget ya, seger ya. Terus banyak kamar, tapi seperti villa gitu. Jadi karena ada private poolnya ya, jadi mereka tuh kayak dibentuknya seperti sendiri-sendiri gitu. Tapi sorry banget nih kita nggak bisa nge-review ya dalamnya. Kalau penasaran cek langsung aja di websitenya. Nah ini dia restonya teman-teman. Jadi agak di belakang banget ya ternyata. Dan ini sepi banget karena memang kita telat sarapannya. Jadi kita ini udah pengunjung paling terakhir mungkin ya. Di samping restonya itu view-nya kayak gini. Jadi masih ada kamar-kamar lagi, terus ada pool juga. Jadi untuk sarapannya sendiri tuh sebenarnya kita udah pesen ya pas waktu check-in semalam. Jadi modelnya tuh ala carte gitu, bukan buffet teman-teman. Kita pilih dulu di area dalam sini sih karena panas ya, udah siang. Tapi kalau kalian jalan ke arah sini, nih, nanti kalian akan nemu kayak eating outdoor space gitu sih di bawah. Jadi sarapan mendekat dengan alam ya konsepnya. Nah di sebelah restonya ada taman kayak gini. Jadi habis sarapan kalian bisa jalan-jalan ke area sini ya. Atau mungkin mau berenang juga bisa, nih ada swimming pool. Satunya buat anak-anak, satunya buat dewasa kali ya yang sebelah sana. Terus ada satu gedung lagi nih di sebelah sini. Jadi kamarnya mirip-mirip seperti yang di kamar kita. Nah terus di sebelah sini tuh ada villa with private pool. Kayaknya buat keluarga karena ukurannya lebih besar. Di samping kolamnya ada jalan turun ke bawah ini, ke area ya tadi ya, eating outdoor space-nya tadi. Seru ya kalau misalkan kita sarapannya pagi-pagi gitu terus milih duduk di sini gitu. Jadi kayak seger banget gitu ya. Apalagi misalkan kalau rame pasti pada rebutan. Nah di sebelah sini ada cafe dari resortnya. Gak tahu ini mungkin dibukanya pas waktu malam kali ya. Selesai turnya kita kembali ke kamar lewat jalan yang sebelah gedung yang tadi ya teman-teman. Nah, kita mau lanjut packing karena memang kita mau pindah ke hotel, masih di daerah Ubud juga. Karena semalam gak jelas, ini gedung kita yang sebelahnya lobby tadi, terus ini jalan menuju, pintu menuju kamar kita gitu. Lucu ya. Nih ada balkonnya juga di depan, dan kita mau packing dulu ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Ikuti terus video road trip Bali Lombok kita. Jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa subscribe ya yang belum. Terus nyalakan tombol notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan destinasi kita selanjutnya. Bye bye, see you soon. Assalamualaikum.